Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mim mahabbatahe kartahe abkanan kiahe tungkahe ujari ehong syukriya kajuljal kabuja kajawab salame barokahe. Ngerti enggak Bapak? Sama Pak, nggak ngerti juga. Intinya mah yang jawab salam saya, yang semangat saya doain, mudah-mudahan yang sedang punya kesusahan oleh Allah dimudahkan segala urusannya. Yang sedang sakit mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya. Yang sedang banyak hutang mudah-mudahan oleh Allah dilunasi hutang-hutangnya. Yang aminnya kencang ketahuan banyak hutangnya. Siapa tadi Pak Rizal yang aminnya kencang? Tandain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanah fil amali wal kalami wan najwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuhdina ila sabilis sa'adatil quswa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibud da'wati wal irsyadi wal fatwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita diselamatkan dari wabah virus corona. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita termasuk puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, as-shaimun was-shaimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita,
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah Allah berikan kita mampu gunakan dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanallah. Salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sore hari ini kita mampu menyempatkan waktu kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi, seperti apa yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya Tanqihul Qaul, manintaqala liyata'allamal ilma ghufirallahu qabla ayyakhdua. Subhanallah, kata Nabi, siapa di antara kita yang melangkahkan kakinya, baru niatnya saja, kata Nabi, untuk dilangkahkan ke tempat yang mulia, kita mempelajari ilmunya Allah Ta'ala sambil menunggu apalagi datangnya waktu berbuka, kata Nabi, baru niatnya saja, ghufirallahu qabla ayyakhdua, oleh Allah sudah diampuni dosa kita sebelum ini kaki dilangkahkan ke tempat ini, tempat yang mulia. Alhamdulillah. Termasuk Bapak Ketua DKM kita, Bapak Ustadz Sigit, siang tadi masih WA-an, Ustadz, tolong hadirnya lebih awal untuk menghindari macet di stasiun Cilebut. Beliau sudah siap mau berangkat seperti halnya kita di tempat ini. Cuma dapat informasi tadi bahwa anaknya kena musibah dan harus dibawa ke rumah sakit. Tapi beliau sudah niat, insya Allah sudah mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anaknya tidak terlalu parah lah musibahnya, dan semoga segera oleh Allah diangkat dari segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, as-shaimun was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin mengutip dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubawi dalam kitabnya yang cukup populer dipelajari di kalangan pondok pesantren. Nama kitabnya Durratun Nasihin. Beliau mengutip hadis Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, yang artinya bahwasanya surga, Bapak Ibu, ini merindukan arba'ati nafarin, 4 macam golongan orang. Sekarang bagaimana kalau surga sudah merindukan, apa sih yang tidak akan diberikan surga untuk jamaah al-barakah? Di dalam surga, kata Nabi, subhanallah, jangankan surga, dulu Bapak pun juga sama. Ketika dulu Bapak masih muda, falling in love, jatuh cinta. Kalau sudah kadang jatuh cinta, kira-kira apa sih yang gak diberikan buat orang yang kita cinta? Betul? Betul apa betul? Ngomong betul sepertinya pengalaman ya. Sampai ada ungkapan yang menyebutkan kalau orang sudah kasmaran, jatuh cinta, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, demi menemui doi sang pujaan hati. Mantap benar gitu. Nah sekarang apalagi surga, kenikmatannya sangat luar biasa. Bagaimana sifatnya surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbim bashar. Bapak Ibu, dalam surga kita akan melihat sesuatu
yang sebelumnya belum terlihat oleh mata. Dalam surga kita akan mendengarkan sesuatu yang sebelumnya belum terdengar oleh telinga. Dalam surga akan terlintas sesuatu yang sebelumnya belum terlintas oleh hati dan pemikiran kita. Saking hebatnya itu surga, sudah tidak lagi mampu dilukiskan oleh kata-kata. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua calon orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Ya Rabbal. Bahkan nanti Allah akan berfirman kepada mereka para penduduk surga, kulu wasrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Hai sekalian para penduduk surga, kulu, makan sekarang sekenyangnya, karena di surga tidak ada lagi makanan yang Allah haramkan. Wasrobu, minum sekarang sepuasnya, karena di sini tidak ada minuman yang aku larang. Kenapa? Jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah terhadap apa yang telah dulu mereka lakukan hidup di alam dunia. Ketika mereka hidup di alam dunia, rela perutnya dia kelaparan daripada harus disentuh oleh makan makanan yang haram. Dulu ketika dia hidup di alam dunia, rela perutnya haus untuk tidak minum daripada dia harus minum mabok-mabokan. Semua apa yang telah dilakukan dibalas oleh Allah di dalam surga. Makan sekenyangnya, minum sepuasnya, tidak ada lagi pantangan yang diharamkan oleh Allah Subhanallah. Bahkan saking nikmatnya para penduduk surga, Masya Allah, mereka sudah lagi tidak mendengarkan jeritan orang-orang yang sedang disiksa dalam api neraka. Allah gambarkan dalam kitabnya, la yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun. Subhanallah, kata Allah bagaimana menggambarkan para penduduk surga. Mereka, kata Allah, la yasma'una hasisaha, tidak sedikit pun mendengarkan teriakan orang-orang yang sedang disiksa dalam api neraka. Orang-orang yang ada dalam surga saking menikmati fasilitas surga yang Allah berikan kepada mereka, tidak peduli dengan jeritan mereka yang minta tolong dalam api neraka. Kenapa? Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun, saking hebatnya, saking nikmatnya dengan fasilitas surga apapun Allah berikan kepada mereka. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kira-kira siapa nih mereka yang dirindukan oleh surga? Apakah jamaah Masjid Al-Barokah ada salah satu di dalamnya? Kita nantikan setelah pariwara berikut ini. Jangan terlalu serius Bapak. Biar santai, cepat buka ya. Masih jam 5 lebih 5 menit ini. Buka sekarang jam berapa Ustaz? Jam 6 kurang ya? Kurang 51, masih lama. Nah sekarang timbul pertanyaan, Ustaz, siapa saja mereka yang dirindukan oleh surga? Nukahiji kata Nabi, talil Quran. Apa artinya? Orang yang di samping dia baca Al-Quran, ada upaya juga dia bagaimana bisa mentadaburi nilai-nilai Al-Quran. Ustaz, apa sih bedanya tilawah dengan kiroah? Di dalam kamus bahasa Arab, kata tilawah itu bukan hanya sebatas dia membaca, tapi tilawah mengandung makna juga di samping dia baca, berupaya bagaimana dia bisa mentadaburi nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalamnya. Terus apa yang dimaksud kiroah? Tilawah dan kiroah menurut bahasa sama, artinya adalah membaca. Kiroah terambil dari kata
qara'a. Semua sama artinya membaca, namun beda maknanya. Kata qiraah artinya dia itu hanya sebatas membaca tanpa ada upaya untuk memahaminya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau kata tilawah objeknya, sasarannya hanya kepada Al-Quran, tilawatul Quran. Tapi kalau kata qiraah sasarannya bukan hanya Al-Quran. Membaca Quran disebutnya dalam bahasa Arab itu qiraatul jaridah. Ada musabaqah di pesantren, di berbagai pesantren se-Indonesia kalau ngadain musabaqah termasuk Kementerian Agama, namanya MKK, musabaqah qiraatul kutub, bukan qiraatul Quran. Ya, jadi kata qiraah itu bukan hanya tertuju kepada Al-Quran sebagaimana kata tilawah, tapi qiraah umum, apapun yang dibaca menggunakan bentuk fiilnya adalah dengan menggunakan kata qiraah, dari kata qara'a yaqra'u. Nah, di sini Nabi menjelaskan golongan nukahiji yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, ay tilawatul Quran. Orang yang rajin di samping baca Al-Quran, dia pun berupaya bagaimana bisa mentadabburi nilai-nilai Al-Quran. Ketika dia membaca secara perlahan dan penuh dengan ketartilan, berupaya menemukan ayat-ayat hebat, dia gali artinya. Kayak tadi Pak Haji sudah bertanya, Pak Ustadz, saya menarik pernah ngedengar ada Ustadz yang membahas tentang surah Al-A'raf ayat 96. Saya tertarik, beliau baca. Itu namanya ada upaya untuk mentadabburi apa sih makna di balik ayat yang disampaikan oleh seorang ustadz. Itu adalah makna tilawah. Subhanallah. Luar biasa, golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga, mereka yang rajin baca Al-Quran. Ini sekarang sudah berapa Ramadan kira-kira Bapak Ibu? Bu, berapa Ramadan ini? 13 ya. Kalau boleh saya tanya, Ibu sudah berapa juz bacaan Qur'annya, Bu? Bingung lah, udah bingung. Berapa juz, Bu? Bapak udah berapa juz, Pak? Juz amma. Ustaz Rizal saking rajinnya baca Quran sudah sampai juz 31 beliau. Masya Allah. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa orang yang rajin baca Quran surga sangat merindukan? Nuka hiji alasannya, subhanallah, kata Nabi, ternyata fadilah daripada baca Al-Quran, setiap satu huruf yang kita lafalkan, kita paham artinya ataupun tidak, kita lancar bacanya atau terbata-bata, satu huruf dinilai oleh Allah dengan satu kebaikan, Ibu. Kata Nabi, likulli harfin hasanatun. Setiap satu huruf yang kita baca, hasanatun, mengandung satu kebaikan. Subhanallah. Ini nggak tahu artinya. Gimana kalau kita paham maksudnya? Wal hasanatu bi asri amsalihha, kata Nabi. Satu kebaikan dinilai di mata Allah sama dengan melaksanakan 10 kebaikan. Subhanallah. Bahkan kata Nabi, wala taqulu alif lam mim. Ngomong Allahnya, suaranya nyaris hilang. Halo, halo, halo. Ini apakah memang karena sudah perutnya kelaparan, atau mungkin gara-gara nggak dapat snack makanan ya? Lagi puasa. Lagi puasa.
Atau mungkin terpesona dengan gantengnya Ustaz Syahrul kan. Kalau ayat-ayat Allah dibacakan yang kompak, Bapak jawab Allah. Setuju? Iya. Setuju, bapaknya lemes amat ini. Ya, sekali deui biar seiya sekata, senada seirama, biar jawabannya menggelegar ke angkasa, masuk ke dalam erung-erung sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu alif lam mim harfan wahidan, kata Nabi. Janganlah sampai kita mengira alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Sudah berapa huruf? Dikali 10 kebaikan sudah berapa kebaikan, Ibu? 30 kebaikan, luar biasa. Ini baru alif lam mim. Sementara dalam Al-Quran terdapat 30 juz, dalam Al-Quran terdapat 114 surat, dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, dan bahkan kila dalam sebuah keterangan disebutkan terdapat 1.027.000 huruf dalam Al-Quran. Kalau dikali 10 kebaikan, sudah berapa puluh juta kebaikan sudah Allah berikan kepada kita. Pantas surga begitu sangat merindukan, karena begitu sangat besar fadilah daripada baca Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan tahun ini insya Allah dengan semangat 45 kita bisa khotam baca Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kenapa alasannya kok surga begitu sangat merindukan kepada mereka yang baca Al-Quran? Subhanallah. Ternyata Al-Quran itu nanti di yaumul qiyamah akan datang menghadap Allah Ta'ala. Dia akan berjuang mati-matian untuk membela kita yang rajin baca Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Dia berkata di hadapan Allah Ta'ala, ay Rabbi, wahai Allah, mana'tuhu an-nauma bil-laili. Aku cegah hambamu untuk tidur di malam hari, karena sebab ayat-ayatmu telah engkau turunkan kepada aku. Aku paksa hambamu untuk membasahi bibirnya, berzikir melantunkan ayat-ayat sucimu. Terus apa maumu? Berikanlah syafaatmu wahai Allah kepada aku, maka aku akan berikan syafaat kepada hamba-hambamu yang senantiasa mereka rajin membaca Al-Quran. Ini selaras dengan apa yang Rasul sabdakan dalam hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, hai sekalian umatku, baca tuh Al-Quran. Kamu bacanya lancar ataupun tidak, paham artinya ataupun tidak, baca perintah Nabi kepada kita. Kenapa? Karena Al-Quran di yaumul qiyamah akan berubah menjadi sosok pahlawan yang akan datang membawakan pertolongan li ashabihi, untuk jamaah Masjid Al-Barakah yang rajin ketika puasa Ramadan khususnya, dia mampu khatam baca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Pantas surga jatuh cinta, karena nanti Al-Quran akan menjelma menjadi sosok pahlawan yang akan memberikan pertolongan kepada kita yang di alam dunia rajin baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, terutama dalam lisan kita, untuk senantiasa sepanjang hari dan sepanjang malam menyempatkan untuk rajin baca Al-Quran. Subhanallah.
Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, siapa mereka yang dirindukan oleh surga setelah mereka orang yang rajin baca Al-Quran? Yang kedua adalah wahafizil lisan. Apa Bu? Apa Bu? Wahafizil lisan. Artinya apa? Orang yang menjaga lisan, orang yang menjaga mulutnya, orang yang menjaga omongannya. Ini golongan yang kedua yang sedang dirindukan oleh surga. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lisan tak bertulang, namun bahayanya jauh lebih tajam daripada goresan sebuah pedang. Betul. Ketika kulit tergores oleh sebuah pedang, insya Allah masih ada waktu harapan untuk bisa disembuhkan. Tapi kalau hati sudah kena dengan ucapan lisan yang kotor dan menyakitkan, ada istilah mengatakan hendak kemana obat akan kita cari. Begitu sangat bahayanya lisan kalau kita tidak mampu jaga, terlebih saat kita berpuasa. Subhanallah, subhanallah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karenanya kata Nabi berpesan, bahkan menjamin kita mudah masuk ke dalam surga. Kata Nabi, engkau kalau mampu berjanji dengan aku, kata Nabi, engkau mampu menjaga 2 lubang, aku jamin engkau mudah masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya, wahai Nabi, apa 2 lubang yang mesti kita jaga, yang apabila kita jaga bisa memuluskan masuk kitanya ke dalam surga? Yang pertama kata Nabi dengan bahasa isyarat adalah lubang yang ada di antara 2 rahang. Lubang yang ada di antara 2 rahang. Kira-kira lubang naon Ibu? Lubang apa? Hidung. Repot juga kalau dijaga ini, nggak bisa napas nanti Ibu. Pakai masker aja ngap gitu kan. Apalagi lari pagi pakai masker, ngap-ngapan udah. Bukan hidung Ibu. Sama di antara 2 rahang lubang telinga. Lo sama nanti budak juga nggak bisa ngedengar apa-apa. Yang dijaga bukan lubang hidung, juga bukan lubang telinga, tapi yang dijaga di antara 2 rahang adalah lubang mulut. Maksudnya bagaimana? Kita jaga omongan kita, kita jaga ucapan kita, jangan sampai melukai, menyakiti perasaan orang selain kita. Subhanallah. Di saat berpuasa terlebih dia suka berdusta. Di saat berpuasa dia menggibah kejelekan orang selain kita. Padahal dia juga kan nggak mau kalau diomongin kejelekannya. Betul. Bahkan kata Nabi, Ibu, Masya Allah, man lam yada qawla zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi, siapa di antara orang yang berpuasa, puasa mah dia puasa, namun tidak pernah menjaga mulutnya dari perkataan-kataan dusta dan praktek-prakteknya, maka kata Nabi, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak berhajat. Maksudnya Allah tidak akan memberikan nilai apa-apa kepada puasa kita yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Puasanya dia puasa ala orang India. Puasanya, mohon maaf, puasa ala bahasa India. Tahu puasa bahasa India, Pak? Bu? Tahu puasa ala bahasa India? Bahasa kata orang India ini puasa itu tedahare, teinume, tisubuhe, nepi kasorehe. Ngerti enggak? Meneke teh. Apa?
Artinya yang dia jaga hanya perutnya saja untuk tidak makan timulai subuhe sampai ke sorehe, tapi mulutnya kagak dia jaga, matanya pun juga sama kagak dijaga, pendengarannya pun juga sama tidak dijaga. Maka na'udzubillah, kalau dia masuk ke dalam apa yang Nabi sebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di subuhe sampai ke sorehe tapi tidak dapat apa-apa he. Kenapa? Karena tadi yang dia jaga hanya perutnya saja untuk tidak makan saat kelaparan. Kenapa? Karena yang dijaga hanya perutnya saja untuk tidak minum saat dia kehausan, tapi mulutnya bocor, matanya bocor, pendengarannya bocor, akhirnya tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzu. Ya Allah, sedih banget ya Pak. Sedih nggak kira-kira? Capek. Nyesek nggak Pak? Kita kerja berangkat dari Bogor gelap, pulang gelap. Pas waktu gajian kagak dikasih. Kira-kira nyesek nggak tuh? Hah? Sakit nggak Bu? Sakit nggak Bu? Sakit. Di mana sakitnya? Masya Allah. Lah sama dengan puasa kita. Kita berjuang dari mulai subuh sampai ke sorehe untuk tidak makan. Tapi Masya Allah, mulutnya bocor, matanya kagak dijaga, akhirnya nggak dapat apa-apa. Na'udzu. Masya Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ayo sama-sama kita jaga lubang nuka hiji, insya Allah dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Terus apa lubang yang kedua yang mesti kita jaga Ibu? Lubang yang kedua adalah lubang bainal fakhidain, yang ada di antara dua paha. Lubang naon kira-kira Bapak? Nah pokoknya mah itu dah. Ini 17 tahun ke atas semua kan? Ini pun juga sama, harus dijaga. Maksudnya apa? Maksudnya menjaga kehormatannya. Maksudnya apa? Jaga kemaluannya. Ini pun juga sama, tatkala kita mampu bisa jaga, dijamin oleh Nabi kita mulus akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, realitanya terkadang susah kita dapatkan Bu. Ada orang yang sudah mampu menjaga lubang mulutnya, bocor lubang bawahnya. Ada juga yang sebaliknya, dia bisa menjaga lubang bawahnya, bocor lubang mulutnya. Na'udzu. Tapi insya Allah di bulan puasa menjadi momen untuk menjaga kedua-duanya, baik menjaga mulut kita ataupun menjaga kemaluan kita, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapa mereka yang dirindukan oleh surga? Tadi yang pertama nih, takut lupa, yang dirindukan oleh surga siapa Bapak Ibu? Orang yang rajin baca. Di kita katanya sering ada tadarusan ya Pak? Alhamdulillah. Kalau kita pengen barang-barang tadarusan pun gak apa-apa, bagus. Saya punya binaan majelis taklim, kaum bapak, kaum ibu sekaligus sholat duha bareng-bareng jam 9 sampai jam zuhur, itu bisa sehari 3 juz. Jadi gak nyampe 13 hari sudah khotam. Dan itu khasiatnya lebih semangat daripada baca sendirian. Kedua, ketika salah bisa dibenarkan. Kira-kira di Al-Barakah bagaimana Pak Haji? Sama. Alhamdulillah. Itulah kalau segala sesuatu berjamaah timbulnya insya Allah semangat. Kalau sendirian curhatnya para ketua DKM kadang suka nundutan Pak Haji.
Tahu nundutan? Itu bahasa orang Prancis sana, nundutan tuh ngantuk maksudnya, Bu. Yang kedua, siapa yang dirindukan oleh surga, Bapak tadi? Orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, mereka yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an. Apa, Bu? Wa mut'imil ji'an. Apa, Pak? Wa mut'imil ji'an. Artinya apa? Artinya memberikan makan kepada orang yang kelaparan, memberikan minum kepada orang yang kehausan, terlebih kepada mereka yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Subhanallah, begitu sangat besar fadilah yang sudah Allah berikan kepada mereka-mereka yang memberikan makan dan minum kepada orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Subhanallah, bahkan di awal-awal puasa Nabi memberikan kabar gembira kepada kita. Man fatara fihi shaiman kana magfiratan lidzunubihi wa itqan liraqabatihi minan nar. Kata Nabi, siapa nih di bulan puasa dia memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka iftar yang dia berikan kepada mereka menjadi magfirah, pelebur atas segala dosa dan kesalahannya, plus wa itqan liraqabatihi minan nar, pembebas dari siksaan api neraka. Makanya tak heran Bapak, tidak di masjid, tidak di musola, enggak di desa, kagak di kota, orang itu kadang berlomba-lomba memberikan takjil buat orang yang berpuasa. Betul? Subhanallah. Sampai di jalanan pun orang-orang itu sekalipun hujan, dia bagi-bagiin takjil buat orang yang ada di perjalanan. 2 hari yang lalu saya diundang untuk mengisi ceramah di daerah Sentul City, buka bersama di restoran Timur Tengah. Sepanjang jalan saya bawa kendaraan, sekalipun gerimis saat itu Pak, menjelang berbuka itu, subhanallah, ada seorang pasangan suami istri dengan 2 anaknya turun dari mobilnya, sengaja di pinggir jalan itu bagi-bagiin takjil dibungkus pakai plastik putih itu. Lontong, bakwan, kurma sama air putih, dibagi-bagiin buat orang yang lewat, naik motor, naik mobil, diberiin satu-satu. Subhanallah, itulah hebatnya memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, bahkan akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Subhanallah, luar biasa itu. Padahal hujan Ibu, padahal gerimis Bapak, tapi mereka bela-belain tadi memanfaatkan waktu yang sangat penuh dengan keberkahan ini untuk berbagi dengan sesama. Makanya tak salah ketika Nabi juga mengatakan syahrul Ramadan huwa syahrul muasah. Bulan Ramadan menjadi bulan kesempatan untuk lebih banyak berbagi dengan sesama. Kemudian lebih-lebih daripada itu kata Nabi, waman asba'a fihi shaiman, siapa yang mampu mengenyangkan perut orang yang berpuasa, dia punya makanan dengan makanannya, dia punya minuman dengan minumannya kepada orang yang berpuasa, janji Allah kepada mereka, saqahullahu ta'ala min haudi, aku kata Allah akan memberikan minuman dari telagaku, surbatan, satu kali tegukan, la yazma'u abada, tidak akan merasakan kehausan selamanya, hatta yadkhulal jannata, sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah, hebat banget Bapak. Subhanallah, luar biasa. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengenai ini saya teringat dengan sebuah kisah yang sangat inspiratif. Contoh yang pertama, ada gara-gara memberikan minum bukan kepada manusia tapi kepada seekor binatang yang sedang kehausan, itu pun ternyata bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zamannya ada seorang wanita malam,
Kalau bahasa anak santri saya ini dibahasa Arabkan, perempuan malam itu kalau perempuan bahasa Arabnya mar'atun, kalau lail itu malam. Jadi kalau disingkat adalah wanita malam. Tapi kalau bahasa orang Cilebut ini bukan wanita malam, tapi apa Pak? Jablay katanya. Mohon maaf ini. Di saat itu ada seorang wanita malam, tahu sendiri kerjaannya kalau wanita malam berangkat malam gelap pulang terang. Beda dengan kita, kalau berangkat ke Jakarta berangkat gelap pulang gelap. Biasa angker anak kereta ya. Ini seorang wanita, Masya Allah, pulang dari kerjaannya, di samping sumur tua, mohon maaf, ada seekor anjing yang sedang menjularkan lidahnya. Dia menggonggong kehausan, seakan ingin minum di sumur tua, tapi apa daya dia tidak bisa apa-apa. Wanita malam ini lewat, punya iba, kasihan banget ini melihat anjing yang kehausan. Dia punya ide, tali sepatunya ini Pak, oh kalau wanita malam ini tinggi haknya itu sampai 2 cm lebih. Ini dia ngiketin pakai tali, dimasukkan ke dalam sumur tua, diambilkan air, diminumkan kepada anjing yang sedang kehausan. Berkali-kali ini wanita karena merasa kasihan melihat anjing yang sedang kehausan, sampai ini anjing lari, tidak lagi menggonggong kehausan dan kelaparan. Subhanallah, singkat cerita, karena dia berbagi menolong kepada anjing yang hampir mati kehausan, ternyata bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya, mendapatkan rahmat dari Allah ta'ala. Ini hebatnya berbagi. Kita munasabah dengan kita. Ini yang memberikan adalah seorang wanita yang kerjaannya oleh Allah diharamkan. Ini seorang wanita memberikan minum kepada anjing yang kehausan, yang secara syar'i dilarang dalam agama Islam, tapi dapat rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Apalagi kalau yang memberikan kita orang yang beriman, yang diberikan makan dan minum adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kira-kira berapa besar magfirah dan rahmat yang Allah akan berikan kepada kita. Subhanallah, luar biasa. Kisah yang kedua Bapak, ini seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ada seorang ahli ibadah 60 tahun lamanya fokus aja ibadah kepada Allah. Suatu malam dia keluar dari rumahnya, tergoda oleh seorang wanita cantik nan jelita nan mempesona, mengajak dia berzina. Akhirnya goyang iman dan luntur ibadahnya, akhirnya berzinah dengan wanita cantik jelita. Subhanallah, setelah laki-laki abid ahli ibadah ini tergoda oleh seorang wanita, berzinah dengan dirinya, menyesal sejadi-jadinya sampai dia pingsan. Dalam mimpinya dia itu mendapatkan murka Allah Ta'ala, malaikat akan menyiksa dirinya. Percuma 60 tahun lama ibadahnya, namun dia ternyata timbangannya kalah dengan satu perbuatan zina yang dilakukannya dengan seorang wanita yang cantik dan jelita. Dia terbangun dari pingsannya, menangis sejadi-jadinya. Suatu hari ketika dia pergi ke pasar untuk membelikan makanan untuk dia makan, di pertengahan jalan dia menyaksikan ada seorang pengemis yang minta-minta sedang kelaparan. Ini orang yang berzinah ahli ibadah merasa kasihan. Dia dalam hati ngenes banget ini ngelihat orang. Udah bajunya compang-camping, mukanya kusam, perutnya keruyukan, seakan seminggu sudah tidak makan. Dia pun sebenarnya sedang mau makan kelaparan. Akhirnya ini roti yang dia diberikan semuanya kepada pengemis yang sedang kelaparan.
Subhanallah, singkat cerita, dia diberikan kabar gembira dalam mimpinya. Ternyata gara-gara sedekahnya memberi makan kepada yang kelaparan, itu satu kali dia berikan, itu mampu mengangkat amal dia yang tadi kalah dengan perbuatan zinahnya, dengan sodakohnya mampu memberatkan timbangannya, akhirnya kebaikannya mengalahkan dosa zinahnya, akhirnya diampuni dosa zinahnya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanallah. Inilah fadilah memberikan makan kepada mereka yang sedang kelaparan, terlebih di saat dia pun juga sedang butuh makan karena sedang kelaparan. Subhanallah. Inilah ajaran dalam Islam. Tidak melulu hanya diperintahkan ritual ibadah, baca Quran, sholat, tapi kita tidak bersosial dengan sesama. Dalam Islam, di samping diperintahkan kita menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala, dalam Islam pun lengkap diajarkan bagaimana ibadah dengan sesama. Aqimus sholah wa atuz zakat. Dalam Al-Quran lebih daripada 23 ayat Allah selalu menggandengkan kata aqimus sholah dengan wa atuz zakah. Banyak dalam Al-Quran. Apa artinya aqimus sholah, tegakkan sholat? Ini hubungannya vertikal dengan Allah Ta'ala. Tapi tatkala Allah perintahkan, setelah perintahkan kita sholat menghadap Allah Ta'ala, yang kedua wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ini adalah hubungan horizontal dengan sesama, baik kepada Allah, baik dengan sesama, digandengkan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan Islam tidak hanya ibadah melulu zikir kepada Allah Ta'ala, tapi Islam pun juga ada di dalam berbuat baik dengan sesama. Dalam anjuran hadis Nabi pun sama. Banyak hadis Nabi menganjurkan, di samping ibadah vertikal dengan Allah Ta'ala, Nabi pun menganjurkan untuk berbuat baik dengan horizontal dengan sesama. Inilah yang akan memuluskan masuknya kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Mudah-mudahan di Masjid Al-Barakah sendiri insya Allah takjil tiap hari mah ada ya Pak ya? Ada. Subhanallah. Enggak disuruh pun insya Allah warga kita pasti berlomba-lomba. Ada yang daftar, Pak Ustadz, saya bikin kolak 50 bungkus. Pak Ustadz, saya nyiapin korma 1 dus. Pak Ustadz, saya nyiapin air mineral 5 dus. Begitu di pesantren saya juga begitu. Anak-anak santri itu paling takjilan itu nyiapin buat mereka saja. Tapi secara keseluruhan tiap sore, Masya Allah, 100 sampai 150 box makanan ringan sampai makanan berat selalu dikirimkan untuk mereka-mereka yang sedang berpuasa. Alhamdulillah, hebat. Hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga setelah yang pertama orang yang rajin baca yang kedua orang yang menjaga, yang ketiga orang yang memberi makan kepada orang yang keempat yang dirindukan oleh surga washaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci. Nih kita semua sedang diintai oleh surga. Ini semua calon-calon orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal. Timbul pertanyaan, Ustadz, puasa nukumaha yang bakal dirindukan oleh surga? Tadi puasa yang bukan sebatas hanya dia berpuasa, tidak makan, tidak minum ti subuhe nepi ka sorehe, tapi puasa yang dirindukan oleh surga. Kaful fami, dia menjaga mulutnya. Kaful lisani, menjaga lisannya. Wa ghaddul basari, menundukkan pandangannya.
Wakaful adhani, menjaga pendengarannya, wasairul jawarih, dan seluruh anggota badannya, anil athami, dari perbuatan dosa, bahkan yang menyebabkan meleburkan pahala puasa kita. Orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga puasanya, mereka inilah yang bakal dirindukan oleh surga. Makanya ada pantun menyebutkan, jalan-jalan ke taman kota, jangan lupa membeli kertas. Mudah-mudahan puasa kita makin hari makin berkualitas. Amin. Ya Rabbal, sehingga kita layak semuanya dirindukan oleh surga. Layak semuanya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga predikat takwa, la'allakum tattaqun, Quran surah kedua ayat, ya, di dalam ayatnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah 2 ayat 183, predikat takwa dengan mudah insya Allah akan didapatkan oleh kita. Keluar dari bulan suci Ramadan, kayomin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru terlahir dari perut ibunya, suci kembali, bersih kembali, diampuni dosa kita, diterima amal ibadah kita, sehingga layak semua kita dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian taklim kajian kita pada sore hari menjelang buka ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita berdoa dan ditutup, mari sama-sama kalau ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, insya Allah ayo sama-sama kita pecahkan bersama jawabannya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo Bapak Ibu, silakan Pak Haji. Seharusnya kita sebagai orang Indonesia, kalau misalnya bayar zakat itu kan pakai beras. Nah belakangan ini kebanyakan orang tuh pakai uang. Nah ini maksudnya boleh atau tidak, sah atau tidak, dan dalilnya bagaimana? Baik. Bagus ya. Terima kasih bertanya Pak Haji. Ini bagus nih masalah zakat ya. Di masjid kita sudah diinformasikan ya. Sudah diumumkan ya. Sekedar menambahkan dan menguatkan saja berdasarkan edaran Baznas khususnya Provinsi Jawa Barat, bahwa nilai mata uang kalau pengen dengan uang zakat itu untuk wilayah Kabupaten Bogor senilai 37.500 ya. Timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau zakat menggunakan uang? Apakah sah? Ya, apakah sah? Nah ini kembali rujukan kita di dalam mazahibul fiqhiyah. Di dalam fikih ini ada mazahibul arba'ah. Ada 4 mazhab yang ini akan menjadi rujukan kita. Utamanya di kalangan kita Indonesia banyak menganut mazhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, zakat itu harus dengan makanan pokok negerinya. Makanan pokok negeri kita, negeri Indonesia adalah beras. Maka zakatnya menggunakan beras. Terus kalau pendapat mazhab Imam Hanafi,
beliau lebih fleksibel. Artinya tidak mesti makanan pokok negerinya boleh kok dengan nilai atau mata uangnya. Kenapa alasannya beliau boleh dengan menggunakan uang negerinya? Karena uang lebih fleksibel, bisa digunakan apa saja. Nah, kalau mengikutnya kepada mazhab itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita ingin patokan dengan mazhabnya Imam Syafi'i, kalau ada yang berzakat dengan uang, seperti di pesantren saya dan beberapa pesantren masjid lain yang saya tahu, itu caranya ijab qabul beli beras dulu ke panitia, Pak. Jadi dia membeli tadi sesuai dengan edaran Baznas 37.500 beli beras. Kemudian setelah itu dia niat berzakat menggunakan beras. Banyak orang yang menggunakan uang karena simpelnya. Ya. Nah, jadi inisiatifnya, solusinya, kalau kita pengen tetap menggunakan pendapat mazhabnya Imam Syafi'i yang berzakat dengan uang, jangan ditolak, tetap kita terima. Siapkan panitia beras untuk akad transaksi dia membeli beras dari kita, kemudian didoain dengan menggunakan beras yang dia beli. Kira-kira begitu. Jadi kedua-duanya sah. Kira begitu ya. Silahkan Bapak, Ibu, ada lagi? Boleh Ustaz. Terkait zakat itu Ustaz. Kalau yang untuk amil itu gimana Ustaz? Kita berhak untuk menerima zakat amil. Baik. Bagus ya. Amil itu memang di dalam 8 asnaf dalam Al-Qur'an ya disebutkan juga berhak menerima innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya. Amil berhak menerima bagian daripada zakat yang dia kumpulkan. Amil terbagi-bagi. Ada yang menarik zakat, ada yang menyalurkan zakat, ada yang mencatat orang yang bayar zakat, dan lain-lainnya. Apakah berhak? Berhak. Tapi amil itu mestinya, sebagian ulama bilang ya, tidak mengajukan sendiri, tapi memang ditunjuk oleh pemimpin suatu kaum untuk dijadikan amil pengumpul dan pendistribusi zakat. Jadi amil itu tidak langsung berdiri sendiri, namun ada penunjukan. Kalau di lingkungan RW ya mungkin sama Pak RW-nya, si A, si B, si C. Kalau di lingkungan kelurahan ya Pak Lurah atau Pak Kadesnya yang menunjuk siapa yang menjadi amilnya. Nah, itu sebaiknya lebih amannya supaya jelas statusnya, itu perlu ada hal-hal seperti itu. Ya, pun juga sama di kita. Ya, tidak lantas begitu saja ada ketua DKM atau ketua RW yang menunjuk nih masjid ini amilnya sekian orang. Maka dia pun berhak tadi menerima dari zakat yang dia kumpulkan. Kira-kira begitu. Ya. Baik Bapak Ibu, karena tinggal beberapa menit lagi ya, kita akan memasuki waktu berbuka. Kata Nabi, doa orang yang berpuasa itu mustajab. Satu, ketika mau berbuka. Kedua, ketika waktu kita bersahur, Bapak. Maka ya, ketika kita mau berbuka, berzikir, beristighfar, doanya diajarkan oleh Nabi kepada kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan puasa kita dan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.